PPG dalam jabatan Angkatan 4 Universitas Nusa Cendana. Pada hari ini, Senin 6 Desember tahun 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Siap gerak, hormat gerak, tegak gerak, berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Airi Najwa, Hadir Bu, Aura Balkis, hadir Bu, Gebi Oktavia Sadin. hadir Bu. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Nah, silakan anak-anak itu hadir semuanya. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ibu ingin selalu mengingatkan, karena kita masih dalam keadaan pandemi, jadi kita harus tetap menerapkan 5M. Ya, apa itu 5M? Mencuci tangan, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, membatasi mobilitas. Baiklah, nah sekarang kita akan, Ibu ingin tanyakan dulu pembelajaran kita yang sebelumnya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang cara menjaga lingkungan. Siapa yang masih ingat bagaimana cara kita menjaga lingkungan? Ya, Lebi, dulu cara Lebi. Bagus, tepuk tangan untuk Lebi. Hari ini kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, dan pembelajaran 1. Muatannya bahasa Indonesia dan IPS. Ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah muatan bahasa Indonesia. Anak-anak ibu nanti mampu menemukan tokoh-tokoh yang terdapat di dalam cerita. Sebelumnya, ibu akan membagikan bahan ajar. Ya, akan bagikan bahan ajarnya.
rajin. Pada suatu hari, Pak Muklis pergi ke ladang bersama istrinya untuk menanam padi. Istri Pak Muklis selalu menemani Pak Muklis bekerja di ladang. Dari teks bacaan ini tadi, ada pelakunya yang terlibat di dalam cerita itu. Siapa yang tahu? Siapa saja pelakunya di sini? Ya, coba Sipa. Bagus, tepuk tangan. Ya, kemudian siapa lagi yang bisa? Coba angkat tangannya. Ya, Vanessa. Pak Muklis, Pak Tony, istri Pak Muklis. Bagus, tepuk tangan. Jadi benar ya, di dalam bacaan itu ada Pak Muklis, ada Pak Tony, ada istri Pak Muklis. Jadi ada tokoh, 3 orang tokoh yang terdapat di dalam cerita ini. Tokoh itu adalah, lihat ke depan, tokoh adalah pelaku di dalam sebuah cerita. Itulah yang disebut dengan tokoh. Jadi dalam cerita tadi ada siapa saja tadi tokohnya? Pak Muklis, Pak Tony, istri Pak Muklis. Ada 3 tokoh di dalam cerita tadi. Ya. Sekarang ibu ingin bertanya, ada yang tahu tidak? Ada macam-macam tokoh. Pak Muklis tadi dia baik atau tidak? Baik. Pak Tony? Malam. Pak Tony tokoh baik dia atau tidak? Tidak. Istri Pak Muklis? Baik. Nah, dari sifat tokoh tadi, siapa yang bisa menyebutkan macam-macam tokoh? Ada yang tahu tidak? Coba, Angel. Tokoh utama dan tokoh pembantu. Bagus. Jenis-jenis tokoh itu berdasarkan fungsinya dalam cerita ada 2. Yang pertama namanya tokoh utama. Yang kedua namanya tokoh Pembantu. Apa itu tokoh utama? Tokoh yang memiliki peran penting dalam suatu cerita. Tokoh yang memiliki peran penting dalam sebuah cerita. Itulah yang disebut dengan tokoh utama. Kemudian apa itu tokoh pembantu? Tokoh yang memiliki peran sebagai pengguna cerita. Iya, tokoh yang memiliki peran sebagai
petani. Pak Muklis dia sebagai petani. Nah, petani itu termasuk apa itu? Pekerja. Masuk apa Tasya? Pekerjaan. Pekerjaan. Bagus Tasya. Nah, jadi ini dia. Perhatikan ke depan. Jenis-jenis pekerjaan. Lihat gambar Ibu. Ada apa gambarnya? Empat. Coba lihat semuanya gambar satu. Siapa yang tahu gambar nomor satu gambar apa? Gaby. Nelayan. Apa Gaby? Nelayan. Benar, bagus Gaby. Nomor satu adalah gambar nelayan. Gambar nomor dua, siapa yang tahu? Vanessa. Petani. Apa Vanessa? Petani. Iya, bagus Vanessa. Ini adalah gambar petani. Jadi ini dia jenis-jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar kita. Ya. Untuk apa orang bekerja? Untuk memenuhi kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi untuk itulah bekerja. Nah, sekarang ini dia ada contoh-contoh kegiatan ekonomi. Yang pertama, pedagang berjualan di pasar. Jadi pedagang berjualan di pasar itu adalah contoh kegiatan Ekonomi. Yang kedua, guru mengajar di kelas. Seperti yang kamu nampak gambarnya tadi, ada guru mengajar di kelas. Itu juga kegiatan ekonomi. Ada 3 kegiatan ekonomi. Yang pertama, kegiatan produksi. Yang kedua, kegiatan distribusi. Yang ketiga, kegiatan konsumsi. Nah, apa itu kegiatan produksi? Kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Bagus. Jadi produksi itu kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Sekarang, apa itu kegiatan konsumsi? Kegiatan memakai barang atau jasa. Kegiatan memakai barang dan jasa. Bagus ya. Yang ketiga ada kegiatan distribusi. Apa itu? Kegiatan menyalurkan barang dan jasa. Kegiatan menyalurkan barang atau jasa. Jadi ini coba lihat depan. Ibu punya gambar. Perhatikan ke depan. Nampak gambar Ibu? Ada berapa gambar Ibu di depan? 6. Coba gambar nomor 1. Gambar apa itu? Pemilihan padi. Apa ini? Pemilihan padi. Penanaman benih padi. Gambar yang kedua. Memanen padi. Memanen padi. Padi yang dipanen itu yang hijau atau yang sudah kuning? Kuning. Sekarang Ibu akan bagi kelompok kita. Ibu akan bagi anak-anak Ibu menjadi 3 kelompok. Jadi untuk kelompok 1 ini kelompok 1 ya, ketuanya Gaby. Kemudian untuk kelompok 2 ini anak Ibu kelompok 2, ketuanya Aura. Kemudian ini kelompok 3, ketuanya Zea. Ya. Sekarang kita akan mengerjakan LKPD. LKPD 1 Bahasa Indonesia, LKPD 2 IPS. Ibu bagikan LKPD Bahasa Indonesia dan IPS. Nah, sebelum Ibu bagikan, dengarkan Ibu dulu. Kalian anak-anak Ibu semua mengerjakannya secara berkelompok. Bekerja sama. Kelompok 1 bekerja sama dengan kelompok 1 anggotanya. Kelompok 2 bekerja sama juga kelompok 2. Kelompok 3 juga bekerja sama anggota kelompok 3. Ya, perhatikan LKPD-nya. Ini LKPD.
sekarang kita akan presentasikan LKPD yang sudah kamu kerjakan. Siswa kelompok 3 ke depan. Ya, bacakan hasil diskusi LKPD-nya. Hasil diskusi kelompok 3 LKPD 1 Bahasa Indonesia. 1. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam cerita di atas adalah Roni, Pak Dimas, Ibu. 2. Tokoh utama adalah Roni dan Pak Dimas. Tokoh pembantu adalah Ibu Roni. 3. Sifat-sifat tokoh dalam cerita adalah nama tokoh Roni, sifat tokoh pemalas, tidak disiplin. Ibu penyayang. Pak Dimas disiplin dan tegas. 4. Sifat yang patut dicontoh dari tokoh cerita di atas adalah disiplin, penyayang, tegas. 5. Roni sifatnya pemalas, tidak disiplin. Sifat Roni tidak boleh dicontoh karena akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Pak Dimas sifat tegas, disiplin. Sifat Pak Dimas patut dicontoh karena itu sifat yang baik. LKPD 2 IPS. 1. Jenis-jenis pekerjaan berdasarkan gambar adalah 1. Petani. 2. Sopir. 3. Nelayan. 4. Guru. 2. Dari gambar di atas pekerjaan yang menghasilkan barang adalah petani dan nelayan. 3. Jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekitarku adalah petani. 4. Hasil yang diperolehkan dari jenis pekerjaan tersebut adalah padi. 5. Tahap awal mengolah sampai hasil adalah panenan benih, panenan padi, pengiringan padi, penggilingan padi, pemutihan beras. Ya. Bagus, kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi kelompok 1 tadi siapa ketuanya? Gaby. Kelompok 2 siapa ketuanya? Aura. Kelompok 3 Zea. Jadi semua kelompok sudah menjawab LKPD dengan benar. Tepuk tangan untuk kita semua. Semua tadi kita sudah belajar tentang tokoh, kemudian tentang jenis-jenis pekerjaan. Nah, sekarang siapa yang tahu apa kesimpulan pelajaran kita hari ini? Sipa, silakan Sipa. Ya, bagus Sipa. Jadi ada tokoh protagonis, ada tokoh antagonis. Oke, lanjut. Siapa yang bisa membuat kesimpulan pelajaran hari ini? Vanessa, silakan Vanessa. Bagus Vanessa, tepuk tangan untuk Vanessa. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Sekarang ke depan, ini kesimpulan pelajaran kita hari ini. Yang kamu sebutkan tadi semuanya benar. Ya, jadi kesimpulan kita, tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Yang terakhir ada 3 jenis kegiatan ekonomi. Ada produksi, ada distribusi, dan konsumsi. Ya, jadi itulah dia tadi kesimpulan pelajaran kita hari ini. Nah, sekarang kita akan mengerjakan soal evaluasi. Mengerjakan soal evaluasi. Ini soal evaluasi bukan-bukan. Kamu perhatikan nanti jumlah soalnya, kemudian silahkan dijawab masing-masing. Tidak kerjasama. Ya, jawab masing-masing. Ya, silakan dikerjakan masing-masing.
nih? Padi yang bisa kita makan sampai dia menjadi nasi. Nah, sekarang ada nggak pelajaran hari ini yang tidak kamu sukai? Pasti suka semua pelajaran ya. Ada nggak yang tidak kamu mengerti pelajaran hari ini?